Oke, Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Namo Sidam, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, semeton, kembali lagi di channel Tirta Mandala, generasi muda Hindu Nusantara. Oke, semeton, pada kesempatan kali ini kita berada di Pura Dharma Santi lagi ya semeton, yaitu berada di Dusun Gumukrejo, Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo. Dan sekarang kita akan melaksanakan persembahyangan galungan ya semeton. Nah, sekarang kita akan melaksanakan persembahyangan galungan, yaitu tepat pada tanggal 23 April 2025 pada hari Rabu Kliwon, Wuku Dungulan ya semeton. Nah, ini adalah upacara hari suci galungan. Dan umat Hindu Dharma Santi sudah memulai acaranya ya semeton. Jadi sudah ada kidung-kidung. Nah, kita akan memasuki. Tapi sebelumnya, nah, saya percaya lagi bahwasanya di depan Pura Dharma Santi itu berdekatan dengan masjid ya semeton, yaitu Masjid Nurul Hidayah. Dan ini juga ada semeton kita yang baru datang ya. Nah, ini dia. Ini suasana di pagi hari di Pura Dharma Santi sebelum melaksanakan upacara persembahyangan untuk menyambut hari raya suci galungan ya semeton. Dan untuk sedikit informasi bahwasanya di Pura Dharma Santi ini memiliki 3 Romo Mangku ya semeton, yaitu Romo Mangku Sepuh, dan ada 2 Romo Mangku Anom. Dan untuk Romo Mangku Sepuhnya yang bernama Bapak Sutresna, dan untuk Mangku Anom Bapak Mesrani dan Bapak Supre ya semeton. Nah, jadi ikuti terus channel Tirta Mandala dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tirta Mandala, generasi muda Hindu Nusantara. Matur nembah nuwun. Saya lihat generasi Hindunya nayak kawatinya banyak, yang kecil-kecil juga banyak. Ini merupakan aset buat kita Bapak Ibu, aset untuk generasi penerus Hindu ke depannya. Sekarang Pura Dharma Santi generasi ini kata sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Terus pulau mau nih sosok kali Dharma Kidung kan, Bapak Ibu Dharma Kidung luar biasa. Hidungnya dengan hati, bukan dengan mulut. Enggak kaitku. Enggak. Lah ampun nyata iki kula kemutan bapak. Bapak kula niku teng pura, itu penguasane buatan pertama kali duduk di depan mic di tangan itu bapak kula. Lah putrinya napa nggih ngoten niku? Puji Astungara, dereng ngoten niku mungkin nggih saged dados generasi bapak. Ini luar biasa niku bapak. Karena
kula niku nggih teng pura-pura niku jarang mendengarkan. Kula pun tugas teng pura niku kurang jarang mendengarkan hubungan seperti ini. Alasannya nopo? Kula sering telat Bapak Ibu. Karena sembuh ngirengaken hubungan ngene iki. Nggih, kula telat. Lah, kula biasanya kula angsal tugas. Angsal tugas niku digare 6:30. Dia kan iki mau, tapi kasih telat Bapak Ibu. Nate teng suatu pura niku suami pun project. Sembayangnya ndek kono iki jam piro? Niku pun dikandani jam 6. Lah matur kali kula, Bu besok iki sembayangnya jam 6. Lah kula nggih uwan tengah jawab. Kok sembayang jam 6? Yo gak mungkin to mesti molor. Kula iki nggih ngoten. Jam 7. Oke, menika niku pun baru Bapak Ibu. Kami kobar, malah niku umatnya ngeten. Loh, Mas, Mbak, lha sampeyan kok sembayang adoh-adoh sih? Loh. Biasanya itu PHDI mboten cross check Bapak Ibu. Dadosen misalkan kan Pura Dharma Santi ngeten iki sinten ingkang ngisi ngoten mboten cross check ngoten. Dadosen mboten ngertos dipintene mboten wonten ingkang ngisi. Dadosen kula pripun ku pun bar sembayang, malah ditanteti teng opo kok sembayang adoh-adoh ngoten. Lah terus matur, aku ki kate ngomong, ya kok ditekoni sembayang kok adoh-adoh. Terus ngoten nggih ngoten, pun bar kan. Terus akhirnya mun atur sembayangan. Mungkin pun Mbak jenengan isi sak wale malah nyaman. Soalnya pun bar sembayang. Untungnya niku umatnya dereng kundur. Nggih Bapak Ibu, niku wau pengalaman kula. Niki sakderenge kula matur niki perlu perkenalan apa dereng boten nggih? Napa dereng kenal? Waduh, ya kula pun disebut tapi dereng kenal nggih. Kula pun kuwes sampeyan kenal ternyata dereng nggih. Nggih, boten apa-apa. Tepangaken nami kula Lilis, kula saking Kaliboyo. Monggo Bapak Ibu kok boleh tindak datang Kaliboyo, kula aturi pinarak. Terus napa nggih kenalan? Oh nggih, kagungan putri kali Bapak Ibu. Nah, mangke sing kagungan putra cowok-cowok niku kali promosi. Putri. Oh nggih, niku suami Bapak Ibu. Kula pun matur, kula mboten dikerne emoh kula ngoten. Terus putri kali nggih, kali putri janten ngoten. Terus kula sehari-hari pun ngomong Bapak Ibu, ngomong generasi muda Hindu wonten SMP Negeri 2 Purworejo. Monggo Bapak Ibu ingkang kagungan putra wancine sekolah menengah pertama saged dipun daftaraken iki promosi malih. Niki mumpung asline pendaftaran. Ngoten nggih. Mangke nek mriko anu kepanggih kali kula. Mangke mboke kula lak teng mriko. Kalian ya. Sampun teman-teman perkenalan. Mula pangkat nanti kula mboten ketinggalan. Ini Bapak Ibu umat sedharma, saya mendapatkan tugas dari PHDI Kecamatan Kapure Marini Dharma Wacana dateng Pura Dharma Santi. Ngapunten kula mangke mboten Marini Dharma Wacana nggih kok sajake Dharma Wacana uwapet ngoten. Dharma bener wacana ngomong, kula ngomong ora bener terus salah nggih. Dadi seneng Dharma Wacana. Kula mangke sering mawon kula perjados umat Pura Dharma Santi niku mpun napa nggih ilmune wawasan agamanya luar biasa. Jadi nanti saya sharing saja apa yang saya tahu nanti saya sampaikan kepada umat. Ngoten nggih Bapak Ibu. Terus niki ngapunten kula bahasane boten saged miwiti saben niku. Kula bahasane campur-campur mawon nggih. Kula asline mangke lak kula miwiti wau sing karena boten ngertos. Nggih, coba sing enem coba kula sing boten ngertos. Nggih Bapak Ibu umat sedharma niku wau saya sebenarnya niku pun
ruwemen Bapak Ibu, karena tidak ada informasi bahwa saya itu mendapatkan tugas keluar pura. Jadi sampai kemarin itu surat tugas itu tidak ada. Saya tidak pegang surat tugas. Untuk suwenang pura. Oh, akhirnya bisa sembahyang bersama-sama dengan anak-anak. Soalnya anak-anak itu komplain kali pura gak tahu sembahyang bareng. Tapi tadi malam suratnya datang dan saya mendapatkan tugas di Pura Dharma Santi. Ya, tidak apa-apa, namanya tugas juga harus dilaksanakan. Ngerti Bapak Ibu? Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari Raya Galungan, Hari Suci Galungan. Hari Suci Galungan itu apa tetap itu? Saya yakin semua umat itu pun apa ngelontok hari Raya Galungan itu hari Raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu pun pasti. Jadi hari Raya, Hari Suci Galungan itu maknanya pun hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Bisa juga memperingati hari terciptanya alam semesta beserta isinya. Niku hari Suci Galungan. Nah, secara etimologi asal usul katanya Hari Raya Galungan. Galungan itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya galung. Galung itu artinya bertarung atau bergulat, Bapak Ibu. Bertarung atau bergulat berarti ada lebih dari satu hal yang bisa bertarung. Masuk bertarung kata sendirian kan tidak mungkin ya, namanya bukan bertarung kalau sendirian ya. Bertarung itu lebih dari satu. Lalu siapa yang bertarung? Namanya bertarung itu pasti ada musuhnya. Jadi galungan itu berasal dari bahasa Jawa kuno galung yang artinya bertarung atau bergulat. Terus siapa yang bertarung? Siapa yang bergulat? Nah, kalau melihat ke belakang sejarah agama Hindu, dalam sejarah agama Hindu itu dibagi menjadi 4 zaman, 4 fase. Yang pertama Satya Yuga. Zaman Satya Yuga itu setelah pinter-pinter ini. Zaman Satya Yuga itu di mana zaman kehidupannya itu tidak ada kejahatan Bapak Ibu. Jadi di sana kehidupannya itu ayam tentrem, tidak ada satupun kejahatan, tidak ada musuh di sana Bapak Ibu. Terus setelah zaman Satya Yuga berakhir, zaman yang kedua itu Tirta Yuga. Zaman Tirta Yuga itu musuh mulai datang. Jadi kejahatan itu mulai muncul dalam kehidupan. Tapi musuh atau kejahatan itu letaknya jauh, letaknya sangat jauh. Yaitu ada di seberang lautan. Nah, ini nampak pada cerita Ramayana. Rama dan musuhnya itu yang jahat itu Rahwana. Rama dengan Rahwana itu beda negara yang dibatasi dengan laut. Jadi musuh pada zaman Tirta-Yuga itu berada di seberang lautan, sangat jauh sekali. Setelah zaman Tirta-Yuga, maka muncullah zaman Dwaparayuga. Pada zaman Dwaparayuga ini musuh mulai mendekat Bapak Ibu. Tidak sejauh pada zaman Tirta-Yuga. Zaman Dwaparayuga ini musuh mulai dekat, yaitu berada di lingkup keluarga sendiri. Ini tercermin dari kisah Mahabharata, Pandawa dan Kurawa.
Sebenarnya Pandawa dan Kurawa itu adalah sepupu, tapi berselisih dan saling bermusuhan. Itu menunjukkan bahwa musuh itu semakin mendekat, yaitu berada di lingkup keluarga sendiri. Itu zaman Dwarapayaka. Nah, setelah zaman Dwarapayaka ini berakhir, muncullah zaman Kali Yuga, di mana musuh itu sudah sangat amat dekat sekali. Di manakah letak musuh itu? Apakah tetangga kita? Apakah teman kita? Jadi pada zaman Kali Yuga, musuh itu sangat dekat sekali, yaitu berada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau ada masalah, ada ketidakcocokan, itu jangan menyalahkan orang lain Bapak Ibu, tapi menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya yang mengakibatkan itu semua adalah diri kita sendiri. Karena apa? Musuh di dalam diri kita, yang di dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan Satripu, 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama yaitu kama. Kama itu keinginan Bapak Ibu. Satripu yang pertama kama. Satripu itu ada 6. Yang pertama kama. Kama itu keinginan atau hawa nafsu. Semua orang pasti punya hawa nafsu. Semua orang pasti punya keinginan, punya cita-cita. Apalagi para generasi muda harus punya cita-cita. Lalu kenapa keinginan hawa nafsu itu katanya semua orang harus punya, tapi kok dikatakan musuh dalam ajaran agama Hindu? Keinginan kalau tidak bisa kita kendalikan, itulah yang disebut dengan musuh. Keinginan yang luar biasa itu akan membuat kita itu untuk mencapainya itu melalui segala macam cara. Nah, inilah yang salah, yang dikatakan musuh dalam agama Hindu. Kama atau keinginan. Yang berikutnya loba. Loba itu apa toh? Loba itu serakah. Sifat manusiawi seorang manusia itu gini, serakah. Kalau orang zaman dulu sakit itu karena kurang makan, Bapak Ibu. Gimana buatnya? Sakit itu karena kurang makan. Nasi itu merupakan barang mewah. Tidak semua orang bisa makan nasi. Katanya seperti itu. Kalau zaman saya ya sudah tidak mengalami. Jadi kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan. Tapi kebalikannya, kalau orang sekarang itu sakit karena kebanyakan makan. Yang boten maem pripun mosak gawani dalan yang pun disukui. Tanggung tumbal. Nah itu namanya serakah. Loba serakah itu harus kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Salah satu solusi untuk mengendalikan serakah kita yaitu dengan berpunia. Jadi monggo galakkan punia Bapak Ibu. Punia itu dirosi setitik asalkan ikhlas. Niku punia. Tapi ngapunten lak kula mboten. Akeh tapi gak ikhlas lan niku sing cocok kagem kula. Wah, tak gak ikhlas gak apa-apa kula tampa mawon nggih. Lah misale teh. Iki kan bangun pura. Lah nandane punya setitik tapi ikhlas. Kapan didosi Bapak Ibu? Misalkan punya kali 1000 ngapunten. Dan iki dadosi bingung kok. Misalnya Mbak aku punya pasir sak truk Mbak, tapi engkau
ngono ya oke siap, tak kula ngoten. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu ingkang mampu punya kata tapi nggih ikhlas. Niku ingkang sae namine tiyang kan napa nggih keadaane benten. Yang penting kita belajar berbunyi. Terus ajengipun kroda. Musuh manusia yang ketiga itu kroda. Kroda niku marah. Napa wonten manusia niku kok boten nate marah. Enten sing dereng nate marah nggih. Napa mari tak dadi galungan nggih ibu-ibu niku. Ayo rawat iku hawane pun kudu metu mawon. Nggih. Soale bisa matur nggih ngoten niku, tak galungan nggih ngoten niku. Rawat hawane kudu metu. Tapi nggih kita nikmati, kita lihat dari sisi positifnya. Misalnya konteks kula mangke, Bu, aku ngomong omongan-omongan, aku kuat kakek kula dari siap-siap. Niki lah dirasakne dari sisi negatif nggih. Betul nganu kan ngoten. Tapi lah dilihat dari sisi positifnya. Orang-orang itu berarti toleransinya tinggi, mau datang ke rumah itu luar biasa. Padahal saya belum tentu bisa membalasnya. Itu kenikmatan para ibu. Jadi tinggal bagaimana kita melihatnya saja. Ngerti ya? Jadi dengan kita berpikir positif, maka akan meredakan amarah kita. Itu manusiawi amarah ini. Dan musuh manusia yang berikutnya yaitu moha. Moha itu bingung Bapak Ibu. Bingung itu mudah dipengaruhi oleh orang lain, mudah dipengaruhi oleh lingkungan, mudah dipengaruhi oleh zaman. Itu moha. Bagaimana solusinya Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengendalikan moha, supaya kita tidak menjadi orang yang bingung. Solusinya pendidikan. Kita harus berpendidikan Bapak Ibu. Selain berpendidikan, kita harus punya serata yang kuat. Saya rasa dua hal itu yang bisa menjadi solusi atas kebingungan. Monggo Bapak Ibu yang punya putra putri itu disekolahkan setinggi-tingginya. Orang yang berpendidikan, orang yang punya serada kuat itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau seradanya hidup, itu tidak akan mudah dipengaruhi. Pengaruh apapun, pengaruh semenarik apapun itu tidak akan menggoyahkan kita, asalkan serada kita kuat. Seperti ikan di lautan Bapak Ibu. Kenapa ikan di lautan itu rasanya tidak asin? Padahal lingkungannya asin, iwaknya gak asin. Itu karena apa? Karena ikannya itu hidup. Nah iwaknya mati, itu terpengaruh dari asin. Nah iwaknya urip, selama ikan itu masih hidup di lautan, itu tidak akan terpengaruh oleh asinnya air laut. Begitu juga dengan kita. Kalau serada kita hidup, kita itu tidak akan terpengaruh oleh apapun. Gitu ya. Jadi bingung mudah terpengaruh itu bisa kita atasi dengan berpendidikan. Dengan berpendidikan, maka akan menciptakan suatu sumber daya manusia yang unggul. Lalu SDM unggul pasti tidak akan terpengaruh oleh apapun. Terus musuh manusia yang kelima yaitu mada. Madanya itu mabuk. Mabuk itu bukan berarti
hanya mabuk, minum minuman keras, mabuk alkohol itu bukan Bapak Ibu. Mabuk itu banyak rasa, banyak jenisnya. Bisa mabuk harta, tahta, wanita. Banyak sekali makna dari mabuk. Contohnya Bapak Ibu, sarati. Ingkang damel pembantenan ini kan ibu-ibu sarati nggih. Niku pun beberapa hari Bapak Ibu, beberapa hari tempura, lembur-lembur ning pura sampai orang kok resik-resik omahe dhewe. Niku ibu-ibu sarati. Tapi terkadang ibu-ibu sarati itu tersisihkan, terlupakan, tidak diberi suatu penghargaan. Tapi ketika ada umat tanpa ibu sarati itu tidak mungkin terlaksana hari suci Galungan itu. Dan itu termasuk dalam mabuk, termasuk dalam nada. Jadi kita itu harus bisa menghargai, mengapresiasi hal-hal sepele. Itu sepele Bapak Ibu, tapi sering terlupakan. Padahal tanpa ibu sarati itu tidak mungkin suatu upacara bisa terlaksana. Benar ya? Terus ini pun saya nopo dari buatan kok muandel uanteng ngoten. Ikan kan lah iki kula ajene lah film sedangkan ya. Ini dilajengaken apa mboten iki? Kantor setunggal kula lajengaken nggih. Kula takutnya nanti dipecat PHDI mboten diparingi tugas malih. Kirang setunggal tengah di pura Darmasani dulu iki lak ngaturi satri kurang setunggal. Kula bisa dipecat tidak diparingi tugas malih. Kirang setunggal nggih nika musuh yang ada di dalam diri manusia yaitu matsarya. Matsarya itu artinya apa? Iri dengki. Iri dengki misalnya. Iri dengki itu merupakan musuh yang paling berbahaya di dalam diri kita dan yang paling sulit dikendalikan. Nggih nggih. Kula nggih ngoten niku. Iri dengki matsarya itu bisa datang dari manapun, bisa datang dari mata. Ketika kita melihat, itu bisa membuat kita menjadi iri dengki. Ketika kita mendengar saja, loh, tonggoku Pak, tuku emek, tok ora roh, kuwi wis iri dengki Bapak Ibu. Bisa datang dari mata, bisa datang dari telinga, bisa datang dari hidung. Waduh, kalau enak bakaran kayak tonggoku. Itu juga bisa menimbulkan iri dan dengki. Jadi Bapak Ibu umat sedharma, monggo kita sareng-sareng mengendalikan musuh yang ada di dalam diri kita. Kita belajar supaya kita tidak dikuasai oleh satriku. Nah, pada hari ini Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan satribu itu. Dengan bukti apa? Bapak Ibu bisa hadir datang melaksanakan kewajibannya sembahyang hari suci Galungan. Ini berarti Bapak Ibu sampun menang dari satribu luar biasa. Ini Bapak Ibu hikmah daripada hari raya Galungan. Kalau saya bicara tentang Galungan, dharma kemenangan adharma, itu pun melulu untuk sedanten.
Nah, kula mundut materi niku mawon. Niku ingkang kula mangertosi, itu yang saya sharing ke panjenengan. Berbagi saja. Saya di sini tidak dharma wacana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Mungkin itu hanya sebentar, mungkin itu hanya sedikit, tidak seberapa, tapi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan, apa yang saya sampaikan ke panjenengan itu bisa bermanfaat. Oke semeton, jadi persembahannya sudah selesai ya, dan ini akan ditutup dengan Paramasanti. Para bapak, para ibu, matur dharma ingkang kinurmatan, sampun paripurna anggen kita bekti wonten ngarsa dalem desa ingkang iki. Sumangga kita tutup kanthi paramasanti inggih sekaligus nyuwun pamit saking panjenengan sikap asana. Puja Paramasanti awet. Oke semeton, jadi persembahan kali ini sudah selesai ya. Nah, jadi setelah persembahan selesai, para umat Hindu Dharma Santi melakukan salaman ya.
Mas, ukurannya saiki nggih. Suprene saiki gitu. Yuk, kita masuk. Nah, ini merupakan tradisi. Halo. Mbak. Kata-kata untuk hari raya. Selamat Hari Raya Galungan, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kata-kata untuk hari raya. Selamat untuk umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, pesan dan pesannya? Tetap jaya. Oke. Kata-kata. Ora salaman karo aku ya, Ben. Mas. Mbak. Oke, setelah persembahyangan selesai, kita akan datang ke rumah ya, rumah semeton Hindu untuk melaksanakan ngelencer kalau istilah Jawanya ya. Nah, ikuti terus channel Tirta Mandala. Oke teman-teman, jadi setelah persembahyaan bersama nanti akan dilaksanakan yang namanya ngelencer ya. Jadi silaturahmi ke umat Hindu yang di Purwoharjo. Wes. Salah. Seragam lho. Padha dudone seragam. Demikian bisa saya laporkan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Semoga kebahagiaan datang dari segala penjuru. Lambine wedok nek aneh. Padha dudone. Aku tak ketemu seragam ngono kuwi aku. Suwi piye entar yo ini pasukan Buddha. Lambine ra gak kuat lambine ra. Dede. Pak duda-duda tak foto.